Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kepemimpinan dan kepercayaan. Dimana yang pertama ada definisi kepemimpinan yang merupakan sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan digunakan ketika memimpin, yang adalah tentang mempengaruhi orang lain melalui visi, komunikasi, dan inspirasi. Ini melibatkan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat, memotivasi tim, dan mencapai tujuan bersama. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang, di mana pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Lalu ada kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama oleh Sutarto Wijono, yang mengartikan kepemimpinan adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi sikap orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah agar bersedia dan untuk bekerja dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada dari Mujiono, yang mengartikan kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu, di mana kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Lalu yang ketiga oleh Sondang P. Siagian, yang mengartikan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, yang ada ketika menjabat sebagai seseorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. Kemampuan yang dimaksudkan adalah untuk mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya atau anggotanya. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat bertindak dan berpikir sesuai sebuah lahan tertentu, supaya sebuah tujuan bisa dicapai dengan mudah. Setelah itu ada elemen kunci dari kepemimpinan. Yang pertama itu pengaruh, di mana kemampuan untuk mempengaruhi perilaku, tindakan, dan sikap orang lain harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu ada visi wajib sekali dimiliki oleh seorang pemimpin, di mana memiliki gambaran yang jelas dan menarik tentang masa depan yang lebih baik. Lalu kemampuan komunikasi, di mana kemampuan untuk menyampaikan visi dan memotivasi orang lain untuk mencapainya. Lalu ada integritas, di mana konsistensi dalam tindakan dan kata-kata, serta kejujuran dan moral yang tinggi. Setelah itu ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu otoriter, di mana pemimpin otoriter membuat keputusan sendiri dan mengharapkan bawahannya untuk mematuhi perintah tanpa pertanyaan. Banyak sekali pemimpin yang otoriter. Lalu ada demokratis, di mana pemimpin demokratis melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Mereka meminta masukan dan pendapat, dan mereka mempertimbangkan ide-ide bawahan sebelum membuat keputusan akhir. Lalu ada transformasional, di mana pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan yang tinggi. Mereka menciptakan visi untuk masa depan dan memberdayakan bawahannya untuk mewujudkannya. Lalu ada delegatif, di mana pemimpin delegatif mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya. Mereka memberi bawahannya otoritas dan sumber daya yang mereka butuhkan, memberikan semua hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Gaya ini dapat efektif untuk bawahan yang kompeten, mandiri, tetapi bisa juga menyebabkan kelebihan beban dan stres. Lalu ada situasional, di mana pemimpin situasional menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi dan kebutuhan bawahannya, yang mungkin menggunakan berbagai gaya pemimpinan yang berbeda tergantung pada tugas yang ada, sesuai kondisi dan situasi, kepribadian bawahan, dan budaya organisasi. Lalu ada kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu keyakinan atau asumsi yang dipegang oleh seseorang terhadap suatu orang lain. Kepercayaan dapat bersifat positif atau negatif dan dapat didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, atau informasi yang diperoleh dari orang lain. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam membangun hubungan antar individu, di mana kepercayaan memungkinkan orang untuk saling bekerja sama, berbagi informasi, dan menyelesaikan masalah bersama. Kepercayaan juga merupakan faktor penting dalam membangun rasa aman, nyaman dalam suatu hubungan. Ada pentingnya kepercayaan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang dipercaya oleh pengikutnya akan lebih mudah untuk memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kinerja. Ketika pengikut mempercayai pemimpin, mereka lebih termotivasi untuk bekerja keras dan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk perusahaan atau organisasi. Karena pemimpin dapat memotivasi dan membuat kinerja lebih meningkat. Lalu membangun rasa aman dan nyaman, di mana kepercayaan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengikut. Mereka merasa nyaman untuk mengambil resiko, berbagi ide, dan mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut akan hukuman atau represali. Yang ketiga ada meningkatkan komitmen dan loyalitas,
di mana pengikut yang mempercayai pemimpin mereka lebih cenderung untuk berkomitmen pada organisasi dan tujuannya. Yang keempat, mempermudah komunikasi dan resolusi konflik. Ketika ada kepercayaan antara pemimpin dan pengikut, komunikasi menjadi lebih terbuka dan transparan. Pengikut merasa lebih bebas untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka. Jadi lebih mudah untuk berkomunikasi dan menyampaikan keresahannya. Satu, ada elemen kepercayaan yang merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi, sehingga elemen-elemennya pun beragam. Yang pertama, ada integritas yang merupakan kejujuran dan konsistensi dalam tindakan yang wajib dimiliki oleh pemimpin. Lalu ada kompetensi, di mana kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan yang memadai, harus berada dalam bidangnya dan berpengalaman, sudah berada pada bidangnya dan pernah menjalaninya. Lalu ada konsistensi, di mana kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip. Setelah itu kepedulian, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan tim. Lalu bagaimana membangun kepercayaan? Yang pertama, seorang pimpinan harus konsisten dalam kata dan tindakan. Dari inkonsistensi antara ucapan dan tindakannya itu tidak sinkronnya antara ucapan dan tindakan. Lalu terbuka dan transparan. Seorang pemimpin dapat berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan pengikutnya atau bawahannya, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan yang baik dan membuat para karyawan lebih nyaman saat bekerja. Yang ketiga, tepat janji dan komitmen, di mana hindari membuat janji yang tidak bisa ditepati. Lalu bersikap adil dan konsisten, memperlakukan semua pengikut dengan adil dan konsisten. Lalu menunjukkan rasa simpati dan empati atau peduli. Ditunjukkan bahwa seorang pemimpin peduli terhadap pengikutnya sebagai individu. Contohnya menanyakan kabar, lalu menanyakan keluarganya, dan menunjukkan rasa kepedulian yang tinggi. Setelah itu ada hubungan kepemimpinan dan kepercayaan. Yang pertama, kepemimpinan bagaikan dua sisi yang tak terpisahkan. Yang efektif tidak mungkin terwujud tanpa adanya kepercayaan dari pengikut. Kepercayaan ini dibangun melalui interaksi dan pengalaman yang konsisten. Lalu kenapa kepercayaan penting? Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Lalu membangun rasa aman dan nyaman. Lalu meningkatkan komitmen dan loyalitas. Setelah itu mempermudah komunikasi dan resolusi konflik, serta memperkuat reputasi dan kredibilitas pemimpin. Kesimpulannya, antara kepemimpinan dan kepercayaan yaitu kepemimpinan yang efektif dan kepercayaan adalah dua hal yang saling terkait erat, di mana tanpa adanya kepercayaan dari pengikut, kepemimpinan tidak akan berjalan optimal. Sebaliknya, pemimpin yang dipercaya akan mampu memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan membangun dan memelihara kepercayaan, pemimpin dapat menciptakan organisasi yang produktif, inovatif, dan pada akhirnya sukses. Kepercayaan adalah investasi yang berharga bagi setiap pemimpin yang ingin membuat tim dan organisasinya mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.